Bismillahirrahmanirrahim. Na'maluhu wa nusallu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara semua, kita akan melanjutkan taklim kemarin. Saat ini saya ingin membaca kisah-kisah sahabat. Ya, ini mulai dari kisahnya Bilal radhiyallahu anhu, Rasul radhiyallahu anhu berhutang kepada seorang musyrikin untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Pada suatu ketika Bilal radhiyallahu anhu ditanya bagaimana biaya keperluan Nabi SAW. Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Akulah yang mengurusnya. Sudah menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau didatangi seseorang yang kelaparan, maka bila tidak ada biaya beliau akan berkata kepadaku, pinjamlah dari siapa saja agar dapat memberi makan orang itu. Lalu akan kupenuhi keperluan orang itu dengan berhutang. Jika ada orang datang tanpa berpakaian, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan berkata, pinjamlah dari siapa saja agar dapat membelikan baju untuk orang itu. Lalu aku carikan pakaian untuknya dengan berhutang. Inilah kebiasaan Rasulullah SAW. Pada suatu hari, seorang musyrik datang menemuiku. Ia berkata, aku telah memperoleh banyak rezeki. Jika kamu perlu uang, jangan meminjam dari orang lain. Pinjamlah dariku. Aku senang dengan tawaran itu. Aku pun meminjam uangnya untuk keperluan Nabi SAW. Suatu ketika setelah aku berwudu untuk azan, tiba-tiba datanglah orang musyrikin itu dengan kelompoknya. Ia berteriak, hai orang Habsyi. Aku pun menoleh lalu menjumpainya. Ia langsung memaki dan berkata kasar kepadaku, katanya, tinggal beberapa hari lagi bulan ini. Jawabku, sudah hampir habis. Ia berkata, bulan ini tinggal 4 hari lagi. Jika kamu tidak membayar utangmu dalam 4 hari ini, maka aku akan menjadikan dirimu sebagai budakku, dan kamu harus mengembalakan kambing seperti dahulu. Setelah berkata demikian, ia pun pergi meninggalkanku. Sepanjang hari aku sangat sedih memikirkan hal itu. Setelah sholat, ya aku mendekati Nabi SAW. Ku ceritakan seluruh kejadian tersebut kepada beliau. Aku berkata, ya Rasulullah, sekarang engkau tidak memiliki apapun untuk melunasi utangku. Aku juga tidak memiliki apa-apa untuk membayarnya. Si musyrikin itu pasti akan menghinaku lagi. Oleh karena itu, jika diizinkan, aku akan pergi dari sini sampai mendapatkan uang untuk membayar utang itu. Jika engkau memanggilku, aku akan segera datang. Setelah kuucapkan hal tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, aku segera pulang. Ku persiapkan pedang, perisai, sepatu dan barang-barang lainnya untuk keberangkatan esok pagi. Ketika subuh hampir tiba, datanglah seorang dan berkata, cepatlah, ada 4 ekor unta. Cepatlah, Nabi ingin menjumpaimu. Aku segera pergi. Setibanya di sana kulihat ada 4 ekor unta penuh dengan muatan sedang duduk. Nabi SAW bersabda, ada kabar gembira untukmu, wahai Bilal. Allah memberikan karunia-Nya untuk membayar utangmu. Ambillah unta-unta itu beserta muatannya. Barang ini telah dikirim sebagai hadiah untukku dari pemimpin kaum Fadak atas nazarnya. Aku pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, lalu segera aku bayar semua utangku pada saat itu. Nabi SAW masih menunggu di masjid. Aku kembali ke masjid. Excuse me, boss. You have a text message. Menjumpai Nabi SAW. Aku berkata, alhamdulillah, dengan berkata engkau utangku dapat terbayar, ya Rasulullah, dan sekarang tidak ada lagi utang yang tersisa. Beliau SAW bertanya, apakah masih tersisa barang-barang itu? Sahutku, ya ada sedikit tersisa. Nabi SAW berkata, sisa barang-barang itu pun kamu harus bagikan sampai habis, sehingga aku dapat tenang. Aku tidak akan pulang sebelum barang itu habis dibagikan. Kemudian aku pergi untuk membagi-bagikan barang tersebut. Setelah sholat isya, Nabi SAW bertanya kepadaku, apakah masih ada sisa dari yang kukatakan tadi? Jawabku, ada sedikit sisa.
Belum datang yang memerlukannya, maka Nabi SAW kembali beristirahat di masjid. Keesokan harinya setelah sholat isya, Nabi SAW bertanya lagi, apakah masih ada sisa barang dari yang kukatakan kemarin? Jawabku, ya Allah telah memberkati engkau dengan ketentraman jiwa. Semua barang-barang itu telah habis dibagikan. Mendengar kabar tersebut, beliau SAW memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sangat takut jika nyawa beliau dicabut, sedangkan masih ada sisa harta yang menjadi miliknya. Barulah pada malam itu Nabi SAW kembali ke rumahnya menemui istri-istri beliau. Badlul Mazhud. Banyak juga wali Allah yang hidup tanpa sedikit pun menginginkan harta di sisi mereka. Jika para wali Allah saja demikian, bagaimana dengan Nabi SAW sebagai pemimpin para anbiya, pemimpin para aulia? Beliau betul-betul ingin agar dirinya bersih dari keduniaan. Saya mendengar dari beberapa sumber bahwa Syekh Abdurrahim Traipuri, semoga Allah menerangi kuburnya, memiliki suatu kebiasaan, yaitu apabila ada uang di sisinya, ia langsung memberikan kepada orang lain, dan sebelum ia meninggal dunia, ia telah memberikan seluruh miliknya, bahkan pakaiannya yang sedang ia kenakan sebelum meninggal ia berikan kepada khodimnya, yaitu Maulana Abdul Qadir rahmatullah alaih. Ia berkata kepadanya, pakaian ini adalah pinjaman darimu. Ada beberapa kali saya melihat ayah saya Maulana Muhammad Yahya rahmatullah alaih, setiap selesai sholat maghrib, jika ia memiliki uang, ia segera mencari orang sedang kesulitan karena memiliki utang, sehingga ribuan orang yang memiliki utang telah dibantunya. Ia berkata, uang adalah benda yang sering menyebabkan pertengkaran. Aku tidak mau menyimpannya hingga malam hari. Di samping itu masih banyak wali-wali Allah yang hidupnya seperti itu. Saya kira tidak perlu diungkapkan satu persatu karena masing-masing di antara mereka memiliki warna kehidupan yang berbeda-beda. Dan di taman bunga, setiap jenis bunga memiliki bentuk dan keistimewaannya tersendiri. Ya, demikianlah ini dari kisah Bilal radhiyallahu anhu berhutang kepada seorang musyrik untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.